begitu sangat mendentum keras terhadap kedalaman jiwa mereka, betapa harta ini perlu dibersihkan begitu. Maka kenapa ketika Abu Bakar As-Siddiq naik menjadi khalifah pertama pengganti Nabi, salah satu di antara sekian undang-undang yang diberlakukan adalah memerangi siapapun yang menolak terhadap zakat itu diantaranya. Kenapa? Karena waktu itu ada komunitas-komunitas tertentu yang memang dengan sengaja melakukan penolakan. Saya pikir ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita yang hidup di zaman yang sudah 15 abad silam ditinggalkan oleh generasi emas ya. Akan tetapi ini menjadi satu hal yang mungkin bisa jadi catatan, bisa jadi pijakan bahwa roda perekonomian dan kesejahteraan umat itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana sinerginya antara orang kaya dan orang miskin. Nah, terakhir barangkali yang perlu saya pesankan, Al-Khubari pernah mencatat bahwa ada 4 golongan yang membuat suatu kaum, suatu bangsa, suatu negeri, suatu komunitas itu akan mendapatkan baldatun thayyibatun warobun ghafur. Gemah rifah, loh jinawi, tata tentrem, kertara harja, seperti yang banyak diinginkan oleh banyak orang. Semua banyak lapisan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah adilul umaro, keadilan para pemimpin. Yang kedua, alimul ulama, ulama-ulamanya hebat. Nah, jadi pemimpinnya adil, ulama-ulamanya hebat. Dia tahu persis posisi tugas yang sebenarnya bagaimana dia bisa mampu hidup di tengah-tengah umat, mengayomi umat, mendamaikan umat. Di samping itu pemimpin mereka juga adil. Satu hal yang tidak bisa dipisahkan apa? Samahatul agniya, dermawannya orang-orang kaya. Dermawannya orang-orang kaya. Ternyata tidak cukup sampai di situ. Disempurnakan dengan satu komunitas yang mungkin kita tidak merasa bahwa itu penting. Ternyata dalam sebuah bangunan kesejahteraan, kedamaian yang tadi loh jinawi itu, doaul fuqara wal masakin. Adanya doa orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Mendoakan siapa? Di samping mendoakan dirinya, mendoakan orang-orang kaya yang mengeluarkan infak, sodakoh, zakat untuk mereka. Subhanallah ya. Jadi ini Masya Allah. Jadi bukan hal yang, maka pantas membicarakan zakat, infak, sodakoh di zaman Nabi. Walaupun di awal-awal belum terstruktur sebagai lembaga negara ya. Tapi kesininya baru diatur akhirnya secara resmi, struktural kalau dalam bahasa hari ini. Di zaman khalifah, semakin dilengkapkan bahwa itu merupakan roda perekonomian umat yang satu sama lain saling melengkapi. Oke, baik. Nah, kira-kira apa manfaatnya kalau kita sudah mensolehkan harta kita dengan sedekah? Nanti kita akan bahas lagi bersama dengan Pak Ustadz ya. Dan untuk Anda pun juga boleh silakan pendengar, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda ya. Silakan di 0812 1234 912, tulis nama Anda, spasi domisili Anda, kemudian juga baru pertanyaan Anda begitu ya. Karena nanti di akhir acara akan kami pilih satu orang partisipan yang akan mendapatkan hadiah. Ini hadiahnya adalah dari Rini Handicraft, koleksi dari House of Elmar, dan juga dari Lasnas Dewan Dakwah. Untuk Anda terus bergabung bersama dengan kami di Syiar Ramadan. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan pengampunan. Dengan segala kebaikannya, semoga puasa menjadikan Indonesia semakin harmoni dengan keberagamannya. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta.
Ya Ramadan, kembali Anda ikuti pendengar untuk Anda yang ada di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kemudian juga untuk Anda 92,8 Pro 4 FM, kemudian untuk Anda yang juga mendengarkan di RRI Banten ya 94,9, dan juga untuk Anda yang menyaksikan siaran ini di radio visual RRI Net, salah satunya bisa diakses di UCTV channel 130 ya. Kita masih akan membahas terkait dengan mensolehkan harta di dunia, masih bersama dengan Kiai Haji Teten Romli Komarudin MA. Anda masih bisa mengirimkan pertanyaan, silakan sampaikan di 0812 1234912 karena nanti di akhir acara akan ada hadiah untuk Anda yang beruntung. Hadiahnya adalah dari Rini Handicraft, koleksi dari House of Elmar dan juga dari Lasnas Dewan Dakwah untuk Anda yang beruntung ya. Ini merupakan siaran bersama pendengar RRI Jakarta dengan Lembaga Amil Zakat Nasional atau Lasnas Dewan Dakwah. Pak Ustadz, tadi terkait dengan mensolehkan harta dengan sedekah begitu ya. Kira-kira manfaatnya untuk kita yang sudah istilahnya apa ya, membayar sedekah begitu ya. Kira-kira apa manfaatnya untuk kita? Baik. Jadi kalau kita bicara manfaat dari apa yang sudah kita keluarkan, para ulama sepakat bahwa makna zakat itu kan ada dua ya. Yang pertama at-tathhir, membersihkan. Membersihkan harta yang kita miliki. Loh, kenapa dibersihkan? Karena menyangkut harta ini menyangkut yang sangat sensitif. Tentu mendapatkannya banyak sekali onak dan duri ya. Seringkali terjadi masalah. Semua persoalan tidak muncul begitu saja, apalagi kalau sudah menyangkut harta. Itu godaannya memang tinggi. Maka sangat wajar dalam hukum transaksi sekalipun. Makanya kenapa zakat menjadi apa artinya tema yang paling urgen banyak dibicarakan di dalam kitab-kitab fikih terkait dengan harta kekayaan, karena dengan infak sodakoh itulah apa yang pernah kita lakukan, maka itu akan menjadi penambal dari kesalahan-kesalahan yang mungkin salah ngomong, yang mungkin adu tawar agak sedikit bohong, dan lain sebagainya. Nah itu, maka dibersihkannya itu dengan cara mengeluarkan harta itu. Karena kadang-kadang kan kita suka nggak sadar begitu Pak Ustadz ya. Betul. Jadi perlu dibersihkan. Oke, terus kemudian apa lagi Pak Ustadz? Yang kedua, makna daripada zakat itu sendiri artinya an-numu. Apa arti an-numu? An-numu itu adalah berkembang. Jadi jangan pernah khawatir, kata Nabi, mana kosot min malin sodakoh. Jangan pernah khawatir bahwa harta yang kita keluarkan berkurang, justru bertambah. Kalaupun secara fisik kita tidak melihat bertambahnya di dunia, Allah akan menggantikannya di akhirat jauh lebih hebat daripada apa yang kita keluarkan. Iya, baik. Nah, tapi kemudian kalau misalnya ada mungkin orang yang udah sering mendengar begitu ya, bahwa dengan kita mengeluarkan zakat itu nanti harta kita akan terus bertambah gitu. Kemudian ada orang yang akhirnya mengeluarkan zakat tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan harta lebih banyak lagi. Itu gimana Pak Ustadz? Artinya niat ya di situ ya. Memang ada niat. Apakah ibadah itu karena niat yang memang, nah ini memang para ulama mengacu kepada satu kaedah umum ya. Kaedah umum itu tidak lepas dari hadis Nabi yang seringkali diucapkan, innamal a'malu binniyat. Amal sangat ditentukan oleh niat. Nah oleh karena itu dari hadis ini para ulama usul fikih mencoba menawarkan satu tawaran kaedah yang insya Allah menyelamatkan, bahwa maqasidul lafdi ala niyati lafidi. Maksud seseorang mengucapkan segala sesuatu itu sangat tergantung apa yang menjadi bisikan hatinya, kenapa dia mengucapkan seperti itu. Jadi kalau sudah hal ini, kita tidak bisa menghukumi dari sisi batinnya, karena batin itu kan urusan kita dengan Allah. Tapi kita hanya bisa melihat, menilai dari sisi lahirnya saja. Artinya dalam kaedah fikih itu ada yang disebut dengan nahkumu bidzawahir wala nahkumu bisaroir. Kita hanya bisa menghukumi seseorang itu dari lahir, tidak bisa menghukumi kedalaman batinnya. Nah oleh karena itu kalau seseorang katakan dia banyak sekali mengeluarkan harta, bahkan diumumkan dan Masya Allah gitu dielu-elukan, saya pikir
itu hanya kembali kepada dia, kepada dirinya, dan hanya Allah yang Maha tahu. Oke, karena niatnya dia sendiri yang tahu gitu. Baik. Ya. Baik, kemudian Pak Ustadz ini ada WhatsApp yang sudah bergabung di Syiar Ramadan kali ini. Ada dari Rifki yang ada di Ciputat. Harta seperti apa yang harus disolehkan, Pak Ustadz? Masya Allah ya. Harta apa yang harus disolehkan? Harta itu ya memang ada harta yang sifatnya produktif ya. Ada harta yang sifatnya simpanan. Ada harta yang sifatnya bergulir. Nah, harta yang bergulir diantaranya ya harta yang memang kita tidak bisa lepas dari harta itu, menggolangkan, memang itu menjadi alat transaksi dia ya, sebagai alat untuk mencari nafkah. Maka di situ ada yang namanya zakat tijaroh kan gitu. Membersihkannya itu dengan cara mengeluarkan zakat 2,5% dari apa yang dia miliki. Itu pun kalau sudah mencapai nisab. Nisab ini bagaimana cara menghitungnya, Pak Ustadz? Nah, jadi itu pun kalau sudah mencapai nisab. Yang kedua, tadi disinggung terkait dengan apa? Harta yang kita miliki tersimpan, tidak terganggu, memang itu sebagai simpanan. Nah, itu juga terkena kan gitu. Oh, itu juga harus karena dizakati memang ya? dia disimpan, beresiko juga. Oke. Resikonya apa? Hitungannya 1 tahun. Ya, 1 tahun dia harus dikeluarkan. Ada juga harta yang sifatnya mungkin pinjaman dan lain sebagainya. Nah, selama pinjaman itu pinjaman yang terukur, bukan pinjaman kefailitan, ya dia tetap terkena kan gitu. Ada hitungannya gitu ya. Karena bukan pinjaman yang failit, artinya dia bukan meminjam karena betul-betul butuh, tapi itu memang sudah menjadi bagian dari transaksi cari nafkah dia, memang seperti itu. Nah, tadi bagaimana soal nisabnya? Nah, para ulama sepakat berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, dikiaskan dengan 85 gram emas. Nah, jadi 85 gram emas yang dimiliki. Kalau memang belum mencapai ya berarti itu infak biasa saja. Jadi kalau bicara zakat, bicara nisab, tapi kalau bicara di luar zakat itu bicaranya infak. Oh, oke. Baik. Nah, tadi terkait dengan harta yang disimpan. Kalau misalnya saya misalnya begitu ya, punya tabungan nih ratusan juta begitu, Pak Ustadz. Itu kan tabungan bisa saja setiap bulan bertambah lagi. Nah, untuk menghitungnya gimana tuh? Misalnya 2,5%-nya begitu. Maka itu yang seringkali di kita disebut dengan zakatul mal ya, zakat harta. Walaupun seluruh harta yang kita miliki itu kan mal semua. Artinya semua zakat yang kita keluarkan itu ya zakat mal namanya. Tapi sudah menjadi istilah yang memang orang sudah mengenalnya, dikeluarkan setiap tahun setelah mentotal seluruh yang dimiliki. Jadi saldo terakhir kemudian baru dikalikan 2,5 ya, itu dikeluarkan setiap tahunnya segitu ya. Oke, baik. Kemudian Pak Ustadz ini ada dari Pak Sudibyo di Pekalongan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana cara untuk memberikan harta benda berupa emas kepada orang yang berhak menerima, dan apakah betul orang yang sudah mampu dan kaya tetapi tidak pernah berzakat itu akan sangat merugi dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekian, terima kasih. Jadi memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa bila engkau menerima zakat, infak, sedekah dari siapapun, maka kata beliau, ucapkanlah untuknya Allahumma ati munfikon kholafa. Allahumma ati munfikon kholafa. Ini Nabi yang mengucapkan. Ya Allah, berikanlah untuknya harta kekayaan yang banyak sebagai pengganti dari apa yang dikeluarkannya. Nah, sebaliknya Rasulullah SAW mengancam dalam doanya, bagaimana kalau ada orang yang sudah melimpah, bahkan melebihi dari nisabnya, ada di mana-mana hartanya, dan dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, dia tidak mau mensolehkan hartanya, dia tidak mau membersihkan harta kekayaannya. Masih kata Rasulullah, doakan dia, Allahumma ati mumsikan talafa. Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan ujian untuknya. Berikan ujian untuknya karena dia sudah menahan hartamu untuk dikeluarkan kepada yang berhaknya.
Iya, iya. Nah, ini kan luar biasa ya. Hmm, Nah, ini yang kata Imam Al-Munziri dikatakan agama itu ada yang sifatnya targhib, ada yang sifatnya tarhib. Oke. Apa itu targhib? Ucapan-ucapan Nabi yang sifatnya motivasi kabar baik. Oh. Seperti itu kan kabar baik tadi. Iya, iya. Ya, yang pertama. Yang kedua, motivasi juga tapi sifatnya kabar buruk. Iya, kayak nah, tadi itu ini ya, kita diuji tinggal gitu. memilih, mending ngambil kabar baik, mending kabar buruk. Iya, 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 iya. Oke, baik. Dan tadi itu untuk Pak Sudibyo yang ada di Pekalongan ya. Kemudian ada dari Tia yang ada di Surabaya, Pak Ustadz. Kalau kita mendapatkan harta dari perusahaan yang kita tahu dia tidak membayar pajak, begitu ya. Masya Apakah Allah. pendapatan kita ini termasuk harta yang tidak baik, Pak Ustadz? Baik. Nah, ini menarik ya. Di situ ada sentuhan fikih kontemporernya. Hmm. Dan ini perdebatan para ulama panjang ya. Sampai-sampai Profesor Dr. Fadilatul Syekh Yusuf Al-Qaradawi menulis kitab khusus lebih dari 800 halaman, Wah, bayangkan. iya, Fiqhul iya, iya. zakat ya. Hanya untuk menjawab pertanyaan tadi di antaranya. Hmm. Jadi di kita ini ada semacam dilema. Di satu sisi ada kewajiban mengeluarkan zakat, di sisi lain ada kewajiban mengeluarkan pajak ya gitu. Iya, iya, iya. Nah, makanya pernah dibincangkan di dalam tataran nasional ya, dalam tataran nasional Badan Amil Zakat Nasional atau Bajnas ya. Nah, itu pernah dirumuskan sejauh mana orang yang sudah keluar zakatnya tanpa dibebani membayar pajak. Oh. Supaya tidak keluar dua Dua kali. kali Iya, begitu. iya, iya, iya. Dan ini masuk kalau dalam bahasa hukum bukan lagi bicara syariah, bukan lagi bicara fikih, tapi ini sudah bicara konun. Konun itu Bicara undang-undang Oh. yang mampu menetralisir perbedaan-perbedaan fikih yang tadi. Di sisi lain dia wajib keluar zakat, tapi di sisi lain dia sebagai warga negara wajib Harus bayar keluar pajak. kasihan dong ya. Dua kali gitu ya Jadi keluarnya, Pak supaya Ustadz. tidak dua kali harus disondingkan dua Oke. sistem ini. Oke, baik, baik. Kemudian Pak Ustadz ada yang sudah bergabung dalam telepon, ada Pak Arman. Oke, sepertinya terputus untuk teleponnya dari Pak Arman ya. Silakan Pak Arman bisa menghubungi kami kembali di 021-344-0696 ataupun juga di 021-344-1499. Pak Ustadz berikutnya ada dari Ibu Dinda yang ada di Bogor. Pak Ustadz, Insya Allah, Assalamualaikum. silakan. Solehnya harta dengan sedekah, bagaimana sedekah dengan harta itu sendiri, bukan dalam bentuk uang? Mm-mm. Ini- Contohnya apa tuh? Iya ya, agak membingungkan ini pertanyaannya Mbak Dina. Ini maksudnya seperti apa ya? Bagaimana sedekah dengan harta itu sendiri? Senyum juga sodako soalnya. Oh, iya. Oke, Ya, baik. Senyum juga senyum sedekah. juga sodako kan gitu. Jadi nggak melulu harus dengan harta yang kita Betul. miliki, tapi juga dengan perbuatan, Dengan senyum pun juga bisa ya. Artinya sesuai dengan kemampuan, Hmm. sesuai dengan kemampuan. Oke. Orang-orang kecil, orang-orang tak berpunya, tak berharta, apakah mereka bisa berinfak? Ya, infaknya ya bersikap baik dengan cara memperlihatkan kepada orang banyak dengan muka yang ceria, itu adalah sodako. Iya. Nah, tapi kan nggak mungkin secara verbal, saya mau sodako nih, mau kirim senyum sama Anda, kan nggak Iya, gitu iya, kan? iya. Dan niatnya pun Baik. juga kalau senyum juga harus tulus gitu Pak Baik. Ustadz ya. Oke, kemudian Pak Ustadz ini ada dari Maya. Selamat sore untuk Maya yang ada di Tebet ya. Katanya Pak Ustadz, saya ini adalah seorang freelancer. Setiap bulan penghasilan saya nggak tetap, tapi kadang banyak, kadang tidak. Kira-kira bagaimana? Apakah ini juga wajib untuk dikeluarkan zakat? Baik. Ini terkait dengan profesi ya. Jadi memang profesi itu bisa melebihi, bisa kurang, kan Iya, gitu. Iya. Para ulama bersilang pendapat dalam hal ini, para ulama fikih ya. Maka pandangan Al-Qaradawi tadi dalam disertasinya itu menjadi rujukan banyak ulama di dunia bahwa kalaupun tidak memenuhi nisab tadi, Iya. dia tetap keluarkan 2,5%. Oh. Kalaupun apakah itu istilahnya disebut zakat profesi seperti halnya dibakukan di secara nasional di kita, sudah menjadi istilah membumi ya, zakat profesi. Walaupun sebagian ulama masih menolak istilah zakat profesi, tapi infak profesi. Infak profesi. Terlepas dari namanya zakat profesi ataupun infak profesi, substansinya sama. Oke, baik. Kemudian Pak Ustadz, ini ada dari Pak Agus atau Mas Agus ini yang ada di Tangerang ya. Bolehkah menjadikan harta benda sebagai tujuan hidup kita, Pak Ustadz? Baik. Nah, ini kan konsep falsafah materialism ya. Iya. Ini berbahaya sekali kan gitu. Sangat berbahaya sekali. Artinya
harta ini menjadi alat dalam beribadah kepada Allah, iya. Makanya kenapa para ulama menyebutnya jihad maliyah. Jahidu bi anfusikum wa amwalikum. Berjihadlah kamu, berjuanglah kamu, beribadahlah kamu dengan sungguh-sungguh, baik dengan diri kamu sendiri atau harta-hartamu. Nah, jadi di sini bukan tujuan tapi alat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau itu boleh ya. Boleh. Oke, baik. Kemudian ada dari Citra yang ada di Bogor. Apa balasan untuk orang yang berlomba-lomba mengumpulkan harta kekayaan tapi tidak mau bersedekah? Masya Allah ya. Jadi tujuannya ngumpulin harta yang banyak, Pak Ustaz. Ini dikritik pedas dalam satu surat khusus, At-Takatsur. Orang yang berlomba-lomba dalam harta. Berlomba-lomba ya. Mereka berlomba-lomba untuk berlomba-lomba. Gitu. Yang pertama pakai M, yang kedua tanpa M. Tanpa M. Mereka berlomba-lomba untuk berlomba-lomba harta. Nah, jadi ancamannya sangat jelas ya, sangat jelas. Dan dalam beberapa kitab Targhib wa Tarhib ya itu tadi salah satunya kebinasaan yang Rasul katakan tadi, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, turunkan kebinasaan untuknya karena dia menahan hak yang memang bukan haknya. Oke. Nah, Pak Ustadz, kalau misalnya tadi tema kita kan adalah mensolehkan harta di dunia begitu ya. Ada tanda-tandanya nggak sih harta atau kekayaan kita yang ada nih, ciri-cirinya harta itu soleh atau enggak? Karena kan biasanya kalau di obrolan tuh ada, karena hartanya nggak berkah sih, jadi gitu. Misalnya ada nggak contohnya? Apa tandanya seperti apa gitu? Betul. Itu memang dijelaskan oleh para ulama, harta yang bersih akan tercermin dalam kehidupan orang yang memilikinya. Yang pertama, apakah orang ini merasa tenang dengan memiliki harta itu? Atau malah makin banyak makin tidak tenang? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, disitulah bedanya ilmu yang dimiliki dengan harta yang dimiliki. Ilmu membuat kita jadi tenang karena kita dijaga ilmu, sementara harta kita yang harus bersusah-susah menjaganya. Itu bedanya. Jadi memang maka para ulama menyimpulkan apa bisa kelihatan apa enggak soleh dan tidak solehnya harta kita. Ya kita merasakannya tenang apa tidak. Dengan satu saja ini sudah terjawab, tenang apa tidak punya harta tersebut. Oke, jadi kalau kita ngerasa nggak tenang ya dengan tabungan yang banyak di bank A, bank B, bank C gitu ya, Pak Ustadz ya, rumah di mana malah nggak tenang ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, konon pemerintahan kerajaan Arab Saudi Arabia sampai hari ini. Ini bisa dicek kebenarannya apakah hoax apa bagaimana. Konon hartanya masih tersimpan. Kan gitu. Artinya terabadikan. Nah, bagaimana tidak? Selama umur beliau dengan kesederhanaannya, selama usia beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah berapa harta yang dia keluarkan? Termasuk masjid yang dibangun sampai hari ini terkenal tentang Masjid Qiblatain dan Pasar Madinah. Itu salah satunya ya infaknya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Yang sampai hari ini tentu pahalanya sudah gak terhitung ya. Apalagi dari kelebihan harta yang dia milikinya. Nah jadi, tapi sementara Utsman sendiri bagaimana kehidupannya? Kata para sahabat yang lain, aku kalau melihat Utsman bin Affan, kalau beliau duduk tersimpuh di hadapan Ka'bah, beliau menyelesaikan tilawah Al-Quran sampai belasan kali, bahkan puluhan kali. Dengan tetesan air mata dan memohon kepada Allah agar Allah membersihkan dirinya. Padahal Utsman bin Affan semua orang kenal dia ahli infak, ahli sodako. Tapi hidupnya semakin tenang, semakin tenang. Walaupun punya sejarah tertentu ya di dalam kancah sejarah tentang Utsman bin Affan pada awal-awal zaman fitnah. Nah itu soal lain lah ya. Baik. Ini pertanyaan terakhir yang akan kita bahas sore hari ini, Pak Ustadz, di Syiar Ramadan. Ada dari Mas Suparman yang ada di Temanggung. Pak Ustadz, saya sering kehilangan harta setiap tahunnya begitu. Apakah ini menandakan bahwa kurang sedekah? Karena biasanya orang gitu ya, Pak Ustadz ya. Nah, Nabi kalau ditanya ya tentang sesuatu yang Nabi sendiri tidak mengerti, karena itu adalah urusan dia dengan apa yang dimilikinya.
urusan dia dengan peristiwa yang terjadi dalam dirinya. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat yang bertanya, istabti kolbak, tanya sama dirimu sendiri. Oh, oke. Ini Ya, luar biasa Mas ya. Warman ya. Istabti kolbak, Iya, kata iya, Nabi. iya. Oke, tanya ke diri Anda sendiri begitu ya. Mas Warman masih mendengarkan kami ya, atau juga lagi menonton nih. Sepertinya lagi menyaksikan siaran Ramadan kali ini. Baik Pak Ustadz, karena waktunya mepet Baik. begitu ya. Sebagai penutup silakan sampaikan untuk pesan penutup kali ini di Syiar Ramadan tentang mensolehkan harta di dunia. Baik. Ikhwan Fidin azakumullah, para pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Teten Romli Komarudin menyapa antum semua, semoga dalam keadaan sehat, dan apa yang kita bicarakan hari ini, mensolehkan harta yang kita miliki, ini dalam rangka bukan orang miskin yang membutuhkan kita, tapi justru suatu saat kelak kita akan sangat membutuhkan mereka, karena kita sangat butuh doa-doa keberkahan mereka. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sebagai closing. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk semua. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan kajiannya terkait dengan mensolehkan harta di dunia. Tadi ada Kiai Haji Teten Romli Komarudin MA, pendengar ya. Dan selamat untuk Anda. Sebelumnya terima kasih dulu untuk Anda semuanya yang sudah menyampaikan pertanyaannya di Syiar Ramadan untuk edisi hari ini. Pertanyaannya tadi ada cukup banyak begitu ya. Yang tadi mencoba telepon pun juga ada, tapi sepertinya tadi sempat terputus. Besok Anda bisa mengikuti kembali dan juga bisa berinteraksi kembali bersama dengan kami di Syiar Ramadan. Untuk edisi kali ini, pemenang yang akan mendapatkan hadiah berupa giveaway begitu ya, dari Rini Handicraft dan juga koleksi dari House of Elmar dan juga dari Lasnas Dewan Dakwah. Selamat untuk Rifki yang ada di Ciputat ya. Rifki yang ada di Ciputat, sekali lagi terima kasih, nanti akan kami hubungi terkait dengan hadiahnya. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih juga yang sudah menyimak kajian di Syiar Ramadan untuk edisi hari ini. Ini merupakan siaran bersama RRI Jakarta dengan Lembaga Amil Zakat Nasional atau Lasnas Dewan Dakwah. Kita akan jelang bersama waktu buka puasa untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk hari ini adalah di jam 17:59 begitu ya. Saya Farid Kuryawan mengucapkan terima kasih. Besok kita ketemu lagi di Syiar Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Syiar Ramadan RRI Jakarta bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas Dewan Dakwah. Disiarkan di Pro 191,2 FM, Pro 4 92,8 FM, RRI Banten 94,9 FM. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI.